Niat membela kawan justru nyawa hilang di tangan sahabat sendiri. Dasim awalnya ingin membantu Syahrul yang sakit hati karena perlakuan Sadam, seorang petugas keamanan. Mereka berniat mengeroyok Sadam, namun Dasim justru melukai Syahrul hingga tewas kehabisan darah. Inilah telusur sahabat tewas di tangan kawan. Dan saya juga nggak kuat ngelihat almarhum dipukul terus. Akhirnya saya ambil tindakan. Memberikan pelajaran kepada Sadam, tapi ternyata terjadi cekcok dan perkelahian sehingga salah tusuk. Dasim salah menusuk temannya sendiri. Sebuah laporan masuk ke Polres Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Laporan itu menyebutkan seorang korban tewas ditusuk petugas keamanan dalam sebuah perkelahian. Waktu itu sekitar jam 11 malam datang dua orang dalam keadaan basah kuyup dan panik, bilang kalau temannya habis ditusuk. Piket yang pada malam itu langsung meluncur ke TKP, mencari saksi-saksi, barang bukti, memastikan bahwa kejadian tersebut benar. Dan ternyata benar bahwa almarhum atas nama Syahrul berada di klinik dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban Syahrul Anawawi tewas dengan luka tusuk di lengan tangan. Penyidik tak serta-merta menerima laporan ini. Apalagi kedua pelapor sering memberikan keterangan berubah-ubah dan tidak konsisten dengan bukti yang ada di lapangan. Titik terang muncul saat polisi meminta keterangan dari petugas keamanan Sadam yang dituduh membunuh. Yang dilaporkan awalnya si Sadam Hussein, namun setelah kita investigasi, kita lidik, kita tanyain, pelakunya bukan Sadam Hussein, justru mengarah ke dua orang yang melaporkan tersebut, yaitu saudara Dasim. Karena banyak pengakuan-pengakuannya yang malah membuat kita curiga sama dia. Keterangan-keterangannya banyak yang kita patahkan. Kebohongan terungkap. Dua pria yang melapor dengan panik malam itu justru pelaku sesungguhnya. Di hadapan penyidik, Dasim mengaku membunuh Syahrul. Ia tak kuasa menanggung rasa bersalah yang menghantuinya. Ia mengaku menusuk Syahrul tanpa sengaja. Syahrul, teman korban, udah saya anggap saudara sendiri. Si adiknya korban itu ada bermasalah dengan saudara Adam. Tuh, ada konflik seperti ini. Akhirnya si almarhum minta bantuan saya untuk mengeroyoki saudara Adam. Tapi tidak ada direncanakan, pure rencana pembunuhan nggak ada, cuma untuk pengeroyokan. Ini semua berawal saat Syahrul Erik dan Dasim berniat memberi pelajaran kepada petugas satuan pengamanan Sadam yang menghardik adik Syahrul. Tapi ternyata mereka kalah melawan Sadam. Perkelahian di Selasa malam 13 Mei 2025 itu menjadi bencana. Puncaknya, sebilah pisau tanpa gagang yang dihunus Dasim justru menancap di lengan Syahrul Anawawi. Sahabatnya sendiri, pria berusia 34 tahun itu mengalami pendarahan hebat. Almarhum itu baku hantam terus-terusan. Dan saya juga nggak kuat ngelihat almarhum dipukul terus. Akhirnya saya ambil tindakan. Saya ambil tindakan ambil pisau darurat. Tadinya nggak ada rencana buat dipakai. Saya tusukkan Adam dan Adam ngeles. Akhirnya nggak sengaja tertusuk ke. Akhirnya tertusuk kena bagian tangan kanan.
Mereka pun kalang kabut. Niat melindungi sahabat berujung maut. Dasim justru membunuh temannya sendiri. Dan termasuk penyebab kematiannya karena putusnya urat nadi sehingga kehabisan darah. Berarti bisa dikatakan motif dari penusukan ini karena ketidaksengajaan itu? Karena ketidaksengajaan gitu. Jadi awalnya mau memberikan pelajaran kepada Saddam, tapi ternyata terjadi cekcok dan perkelahian sehingga salah tusuk. Dasim salah menusuk temannya sendiri. Istri Sahrul, Erna, sangat terpukul kehilangan Sahrul, sang tulang punggung keluarga. Dasim harus menerima hukuman setimpal meskipun korbannya sahabatnya sendiri. Suami saya udah nggak ada, cuma saya mah proses aja gimana jalur hukumnya, baiknya gitu. Jangan cuma suami saya aja yang jadi korban kayak gini. Dasim kini telah ditahan polisi dan dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tragedi di Cikarang Pusat menjadi pengingat kekerasan bukanlah jalan keluar. Keputusan yang salah malah menghancurkan segalanya.